Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan untuk selalu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dengan tema, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sahabat GKPS TV, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang dianggap paling penting dalam kehidupannya. Ada yang mengutamakan pekerjaan, ada yang mengutamakan keluarga, uang, atau juga mengutamakan jabatan, bahkan lebih lagi mengutamakan dirinya sendiri. Dan di sini kita berada di dalam sebuah pemahaman apa yang seharusnya menjadi pusat kehidupan seseorang itu akan terlihat dari bagaimana dia mengambil keputusan di dalam perkataan dan cara hidupnya. Sahabat GKPS TV, Rasul Petrus mengingatkan jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan agar mereka tidak lagi menjadikan rasa takut sebagai penguasa di dalam kehidupan. Sebaliknya, mereka diminta untuk menguduskan Kristus. Menguduskan Kristus di dalam hati setiap mereka sebagai Tuhan, Allah dan penguasa dan segala yang paling dipentingkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Artinya, Kristus harus menjadi pusat kehidupan. Raja yang memerintah di dalam hati. Raja penguasa yang memerintah di dalam pikiran dan seluruh tindakan kita. Sahabat GKPS TV, kalau kita melihat apa yang menjadi latar belakang dari surat ini, tidak lain adalah surat 1 Petrus ini ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah Asia Kecil, di mana mereka mengalami penolakan, mengalami tekanan, mengalami penganiayaan karena iman percaya kepada Kristus. Namun di sana kita melihat bagaimana kekuatan penggembalaan, bagaimana kekuatan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Petrus seperti apa yang kita bacakan tadi. Rasul Petrus tidak berkata larilah dari penderitaan itu. Tapi Petrus justru berkata, jadikanlah Kristus Tuhan di dalam hatimu. Sekali lagi, jadikanlah Kristus Tuhan di dalam hatimu. Artinya, jadikan Kristus Yesus yang memerintah di dalam hati, pikiran, dan kehidupanmu. Karena apa? Karena jika Kristus Yesus yang memerintah di dalam hati setiap kita, maka keadaan di luar sana tidak akan pernah mengguncangkan iman percaya setiap kita. Sahabat GKPS TV, mari kita melihat bagaimana kekuatan firman Tuhan ini dinyatakan untuk setiap kita. Kalimat yang pertama mengatakan, kuduskanlah Kristus. Kata menguduskan itu berarti memisahkan, menghormati, menempatkan posisi Kristus yang tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Mari memahami, bukan berarti Kristus menjadi lebih kudus karena kita, tetapi kita mengakui bahwa Dialah Tuhan yang layak menerima seluruh penghormatan. Dengan kata lain, kita mau diajarkan di pagi hari ini, jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan uang, jabatan, atau manusia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tapi Kristuslah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Lalu kita melihat kalimat di dalam hatimu. Dalam Alkitab, sahabat GKPS TV, hati bukan hanya tempat perasaan,
Hati itu adalah pusat pikiran, hati itu adalah institusi terbesar, hati itu adalah pusat kehendak, keputusan, dan karakter. Jadi sejatinya, menguduskan Kristus berarti setiap keputusan kita dipimpin oleh Kristus. Setiap perkataan kita adalah perkataan yang menghormati Kristus. Bahkan setiap tindakan kita adalah tindakan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa Kristus bukan hanya hadir di gereja pada hari Minggu, tapi juga memimpin perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Lalu menarik sekali ketika yang berikut dikatakan sebagai Tuhan. Dan inilah inti dari ayat ini. Mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat itu memang penting dan sangat penting. Tetapi Petrus menambahkan bahwa Yesus itu harus menjadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya, Yesuslah yang berhak memerintah di dalam kehidupan kita. Kita taat, meskipun situasi sulit, kita mengikuti kehendaknya, bahkan ketika sesuatu itu bertentangan dengan akal pikiran kita. Sahabat GKPS TV, banyak orang ingin Yesus sebagai penolong, tetapi belum tentu mau menjadikan Yesus menjadi penguasa di dalam kehidupannya. Lalu apa kalimat yang berikut? Siap sedia memberi pertanggungjawaban. Sahabat GKPS TV, orang yang hidupnya dipimpin oleh Kristus akan memiliki pengharapan yang berbeda. Ketika orang lain bertanya, kenapa kamu tetap tenang? Kenapa kamu tetap jujur? Kenapa kamu tetap mau mengampuni? Orang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus akan mampu mengatakan, karena Kristus yang hidup di dalam diriku, karena Kristus yang menguasai di dalam hati dan pikiran. Sebab apa? Sejatinya kesaksian bukan hanya melalui mimbar, tapi melalui kehidupan kita setiap hari. Lalu apa yang terakhir, yang kelima, dengan lemah lembut dan hormat. Iman Kristen harusnya sejatinya tidak disampaikan dengan kemarahan, tidak dengan memaksa, tidak dengan merasa paling hebat dan paling benar, tapi dikatakan dengan kasih, kerendahan hati, penghormatan kepada orang lain. Sebab kebenaran tanpa kasih itu akan melukai. Kasih tanpa kebenaran akan kehilangan arah. Dan Kristus mengajarkan keduanya harus berjalan beriringan. Maka sahabat GKPS TV, biarlah Kristus menjadi pusat kehidupan setiap kita. Dan mulailah kekudusan itu dari dalam hati setiap kita. Dan biarkanlah kesaksian lahir dari kehidupan demi kehidupan di dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi implementasinya bagi kita di dalam hari-hari kita? Dimulai dari hari ini. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi. Mulailah setiap hari dengan menyerahkan hatimu dipimpin oleh Kristus Yesus melalui doa dan firman. Dan mintalah agar setiap keputusan yang engkau ambil dipimpin oleh Kristus Yesus. Yang kedua, implementasi di dalam keluarga setiap kita. Biarkanlah Kristus menjadi Tuhan dalam cara kita berbicara, dalam cara kita mengampuni, mendidik, dan menghormati pasangan setiap kita. Lalu, di dunia pekerjaan, bekerjalah dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sebab integritas itu menjadi bentuk nyata bahwa Kristus memerintah di dalam hati setiap kita. Yang terakhir, dalam pelayananmu, layanilah dengan setulus hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, jangan melayani untuk mencari pujian, apalagi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguasai kehidupan kami, terkhusus di sepanjang hari ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS